Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita masuk dalam sebuah perayaan ibadah yang istimewa. Karena kebangkitan Tuhan Yesus itu perayaan yang paling dahsyat, paling luar biasa. Banyak orang di dunia ini mati dan tidak pernah bangkit. Tapi Alkitab memberikan bukti buat saudara dan saya. Yesus mati, tapi pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Dan itu benar-benar terjadi. Nah, itulah sebabnya hari ini saya akan memberikan beberapa argumen-argumen yang sebetulnya ditulis dalam Alkitab berkaitan dengan upaya-upaya untuk menutupi berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Matius 27 ayat 63 sampai ayat yang ke-65. Kubur Yesus itu dijaga habis. Catatan yang kedua, yaitu ada desain tentang hoax. Matius 28 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Untuk membantah dusta ini. Yang pertama, kebangkitan Tuhan Yesus itu disaksikan oleh 500 orang lebih dari murid-murid Tuhan Yesus. Tidak logis kalau banyak orang mau mengalami penganiayaan, bahkan mati sebagai martir. Nah, mereka pasti tidak rela kehilangan harta milik dianiaya hanya untuk sebuah kebohongan. Apalagi itu secara massal terjadi buat semua pengikut Tuhan Yesus. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ada hoax yang menyatakan bahwa Yusuf dari Arimatea, pemilik kubur, mencuri jasad daripada Tuhan Yesus. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Mengapa? Dia seorang yang begitu dihormati, begitu terpandang. Dia adalah seorang kaya raya, seorang majelis besar yang terkemuka, yang diizinkan ketika datang bersama dengan Nikodemus, memohon supaya jasad Yesus diberikan kepada mereka untuk dikuburkan. Mereka juga adalah seorang pemimpin Yahudi yang saleh, pelaku Taurat. Tidak mungkin mereka melakukan kejahatan seperti itu. Nah, di lain pihak, kubur itu dimeterai menjadi tandem milik daripada kaisar pada waktu itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal yang ketiga, berita kebohongan yang lain yaitu penguasa Romawi atau pemuka agama Yahudi mengambil tubuh Yesus. Nah, ini sesuatu yang paling mudah untuk disanggah. Mengapa? Karena andai kata betul penguasa atau para pemimpin agama Yahudi, mereka mengambil jasad Yesus. Ketika murid-murid memberitakan bahwa Yesus bangkit, mereka tinggal datang dan memberikan bukti bahwa ini jasad Yesus yang mereka sembunyikan. Hoax yang keempat, yaitu perempuan-perempuan. Mereka datang di kuburan yang salah. Matius 27 ayat 60-61 dijelaskan di situ, Bapak Ibu Saudara, bahwa Maria Magdalena dan beberapa perempuan-perempuan yang lain, mereka tinggal beberapa lama di kubur saat orang-orang lain sudah pergi meninggalkan kubur itu. Nah, catatan yang lain, Maria Magdalena paling sedikit 2 kali pergi pulang ke kubur yang sama. Lukas 23 ayat 55 kita bandingkan dengan Markus 16 ayat yang pertama. Hoax yang lain yang juga dijelaskan, Yesus tidak meninggal, dia hanya pingsan. Ingat, sekali lagi, banyak orang menjadi saksi tentang kematian Tuhan Yesus. 3 hari yang lalu kita merayakan kematian Tuhan Yesus. Saudara pasti mendengar penderitaan seperti apa yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana bisa penderitaan yang begitu hebat dia alami? Dia hanya pingsan, lalu kemudian dia mampu untuk menggulingkan penutup kubur batu yang diperkirakan beratnya bisa sampai 2 ton atau 2000 kilogram. Nah, saudara, dan ada penjaga-penjaga yang mengawal kubur itu siang dan malam. Bapak Ibu Saudara, bahkan ketika Alkitab mencatat Yesus datang ketemu murid-muridnya, tidak ada kesan sedikit pun bahwa mereka memperlakukan Tuhan Yesus seperti seorang yang sakit, yang mengalami luka berat, sehingga harus diperlakukan dengan cara yang sangat hati-hati. Justru yang terjadi, mereka menyambut dia sebagai seorang yang penuh kuasa. Nah, itu sebabnya hari ini saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, kabar baik buat kita semua. Yesus yang mati itu, yang pernah berkata pada hari yang ketiga, aku akan bangkit dari antara orang mati. Dia benar-benar bangkit. Dia benar-benar hidup.
Sebab dia hidup, kita punya hari esok. Amin. Apapun yang saudara sedang alami hari ini, dengar baik. Kebangkitan Tuhan Yesus menjadi jaminan untuk semua hal secara pribadi yang saudara butuh dalam kehidupan ini. Kalau engkau sedang mengalami kehilangan orang yang engkau kasihi, ada kisah yang berkaitan dengan tokoh yang namanya Maria Magdalena. Alkitab bilang dalam kesedihan, pagi-pagi dia datang di kubur Yesus sambil menangis. Siapakah yang mencuri jasad Tuhan itu? Alkitab mencatat buat saudara dan saya, tiba-tiba ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat seseorang. Dia sangka itu penjaga taman. Tapi kemudian Yesus menyapa dia, Maria, Maria. Saya mau bilang buat saudara hari ini, kalau saudara sama seperti Maria yang ketika berbalik dia melihat Tuhan Yesus, kita perlu rubah sudut pandang kita tentang penderitaan yang kita alami. Kita perlu rubah perspektif kita. Ketika kita lakukan itu, saya berdoa biar kita melihat Tuhan Yesus, kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, kalau saudara sedang ada dalam ketakutan, ada kisah seperti yang terjadi dengan murid-murid. Di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19, murid Yesus, mereka di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut. Saya mau bilang buat kita, mungkin ada di antara kita yang ketakutan, mungkin takut dengan sakit penyakit yang sedang menjadi wabah sedunia, atau bahkan juga kita takut dengan masalah ekonomi, goncangan ekonomi yang sedang terjadi. Saya percaya waktu Yesus bangkit, dia juga mau datang kepada orang yang sedang mengalami keadaan seperti itu. Karena itu hari ini saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, sama seperti Yesus datang dan berkata, damai sejahtera bagimu. Mari hari ini berapa banyak di antara saudara yang mau minta damai sejahtera dari Tuhan Yesus? Kalau engkau sedang takut dengan semua keadaan, kita butuh damai sejahtera. Dan Yesus waktu bangkit dia datang, dia berikan itu kepada murid-muridnya. Dia bukan hanya berikan damai sejahtera buat mereka, tapi dia menunjukkan kepada mereka tangan bekas paku, lambung bekas tikaman itu. Dan ketika mereka melihatnya, mereka berkata, mereka melihat Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, biar hari-hari ini Yesus datang membuktikan siapa dirinya, membuktikan bahwa dia Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga perasaan takut itu akan berubah menjadi sebuah sukacita yang besar, pengharapan yang besar. Tapi tidak hanya itu, ketika Yesus berjumpa dengan mereka, Yesus mengutus mereka, Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada mereka untuk mereka menerima kunci kerajaan surga. Sehingga Alkitab berkata, apa yang mereka ikat di bumi terikat, apa yang mereka ikat di surga juga terikat. Saudara, kita sedang masuk dalam doa dan puasa. Mari kita berdoa supaya COVID-19 berhenti. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Yesus juga itu dinyatakan kepada pribadi yang utuh bukti. Saudara, berapa banyak orang Kristen yang mungkin modelnya seperti Thomas, kalau tidak ada bukti, aku tidak akan percaya. Tapi Yesus bersedia ketika berjumpa dengan Thomas. Dia berkata gini, rabalah tangan ini, cucuklah jaring ke dalam lambung, sama seperti yang diinginkan oleh murid-muridnya. Bahasa saya gini, Yesus bersedia mengikuti keinginan Thomas. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Kalau Yesus bersedia mengikuti keinginan Thomas pada waktu dia bangkit, hanya untuk membuktikan dan menolong dia untuk sungguh-sungguh percaya. Hari ini saya berdoa biar Tuhan datang kepada saudara dan dia bertindak seperti dia lakukan buat Thomas. Kematian Tuhan Yesus itu diikuti dengan sebuah pilihan yang salah yang dibuat oleh Petrus, sehingga muncullah penyesalan yang dalam. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia kembali, dia tinggalkan panggilannya. Bahkan waktu dia pilih untuk kembali melakukan pekerjaan semula,
Orang ini punya pengaruh. Sehingga murid-murid yang bersama-sama dengan dia, mengikuti dia, mereka kembali pada pekerjaan sebagai nelayan mencari ikan. Hari itu Alkitab berkata bahwa Yesus datang menjumpai mereka. Apa yang Yesus buat? Yesus ketemu Petrus. Yesus menjawab kebutuhan mereka. Mereka mencari ikan. Yesus berikan perintah sehingga mereka dapat ikan yang banyak. Ketika mereka dalam persekutuan itu, Yesus tanya buat Petrus, apakah kau mengasihi aku lebih dari yang lain? Sampai 3 kali Yesus menanyakan hal yang sama. Dan hari itu Alkitab memberikan catatan buat kita bahwa Tuhan Yesus kemudian berikan satu tanggung jawab yang besar untuk Petrus mengembalakan domba-dombanya. Orang yang pergi meninggalkan panggilannya, kemudian menerima sebuah kepercayaan yang luar biasa. Saya nggak tahu saudara sedang mengalami mungkin keadaan yang putus asa, kecewa dengan hal-hal hidup pribadi, keputusan-keputusan yang mungkin kemudian disesali. Hari ini, biar dalam perayaan kebangkitan, Yesus datang kepada saudara. Dan biar dia kembalikan kasih yang mula-mula. Yang terakhir, ada 5 hal yang saya mau sampaikan untuk menutup pandangan Paulus tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama dia bilang gini, karena Yesus bangkit, tidak sia-sia pemberitaan Injil. Di dalam ayat yang ke-14 dari 1 Korintus pasal 15. Jika Yesus tidak bangkit, maka kami ini pendusta terhadap Allah. Harga daripada pemberitaan Injil itu begitu mahal, sehingga dicatat dari ayat 30 sampai ayat 32. Begitu banyak penderitaan yang dialami oleh Paulus hanya untuk memberitakan tentang Yesus yang lahir, yang mati, yang bangkit, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan. Itu menjadi imam besar buat saudara dan saya. Itu sebabnya Paulus sekali lagi bilang gini, kebangkitan Yesus membuat tidak sia-sia pemberitaan Injil. Yang kedua, tidak sia-sia kepercayaan kita. Sebab kalau Yesus nggak bangkit, untuk apa kita mengikuti seorang manusia yang mati tapi tidak berkuasa atas maut? Kita akan tetap hidup dalam dosa. Kita akan mati binasa. Ayat 18. Yang berikutnya, saudara, kita adalah orang-orang yang paling malang kalau Yesus tidak bangkit. Tapi karena Yesus bangkit, ayat 19 ayat 20, kita menjadi orang-orang yang paling beruntung di dunia ini. Haleluya. Yang keempat, ayat 55 sampai ayat yang ke-57. Kebangkitan Tuhan Yesus menjadi jaminan dasar kemenangan saudara dan saya. Hari ini apapun yang sedang saudara alami dalam hidup ini, ingat, sama seperti Yesus mengalahkan maut. Dia bangkit dari antara orang mati. Kuasa itu juga akan memberikan kemenangan buat saudara dan saya. Begitu banyak upaya untuk menutupi peristiwa besar ini. Tapi hari ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Sehingga saya kembali sampaikan buat saudara dan saya yang mengalami kehilangan, yang sedang mengalami ketakutan, yang sedang butuh bukti, bahkan yang meninggalkan panggilannya. Yesus akan datang buat saudara dan saya untuk pulihkan semua itu. Saya tutup dengan bahasa Paulus tadi. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang.